I'm starting to get great polls on the economy, which I think the polls on the economy aren't they're not great. They should be great. They should be. So why aren't they? If you believe that, I don't know. I mean, look, I've got Americans tell us we hear this. I mean, we're going to get into the economy later, but I mean, they tell us they don't feel it. Just so you understand. Yeah. I have $18 trillion being invested into the country. Biden had less than $1 trillion for 4 years, and the whole country was going to credit. When does America feel it? Do you know that if they won that election, and we won in a landslide, do you know if they won that election, this country I think it was finished. I actually think it was finished. Today we remind him that the lives of millions of people are in his hands, and that he has the power to turn mourning into dancing, or to reduce the country into a cosmic elegy of chaos and suffering. And it is because of this that we pray that the best of this president would rise among us. For the sake of this nation, for the sake of this world, we pray that goodness and mercy would announce themselves in his life in new and powerful ways. I understand the strength of public feeling. I share the anger that people feel when powerful individuals appear to escape scrutiny. And I want to be able to release those documents as quickly as possible. I wanted to release them yesterday, in fact, and to talk about them at Prime Minister's question. But the police have advised that releasing certain information now could risk prejudicing a future investigation or legal process. Donald Trump semakin terdesak ke tepi jurang karena dituntut mundur oleh rakyat Amerika Serikat. Kemarahan warga Pemansam semakin memuncak akibat muak melihat kebiadaban Trump. Jika amukan rakyat negeri adidaya ini tidak kunjung ditenangkan, bukan mustahil Trump akan kembali mengalami percobaan pembunuhan yang sudah terjadi 2 kali. Ekonomi AS juga beberapa kali goyang karena statement buruk sang presiden. Bahkan nilai tukar dolar sempat melemah karena ancaman perang tarif dan kebijakan luar negeri Trump yang agresif. Sejumlah sekutu Pemansam juga mulai menjauh karena tidak menyukai diplomasi licik Trump. Bagaimanakah kejatuhan Donald Trump akibat desakan dari rakyat Amerika Serikat? Kemarahan rakyat Amerika Serikat pada Donald Trump. Keresahan rakyat Amerika Serikat terhadap kebijakan politik Donald Trump semakin membesar. Warga Pemansam mulai merasakan dampak buruk yang disebabkan oleh presiden mereka. Bukannya membuat kebijakan publik yang pro-rakyat, Trump justru melakukan yang sebaliknya. Ketidakpedulian terhadap warganya sendiri terlihat saat Amerika Serikat dikepung bencana salju mematikan. Badai musim dingin yang terjadi di AS ini membuat 38 orang kehilangan nyawa. Belum lagi ditambah ratusan ribu rumah membeku karena listrik padam. Sebanyak 17 negara bagian merasakan suhu dingin di bawah titik beku. Saat rakyatnya menderita di tengah bencana salju, Trump justru memberikan respon antipati alias tidak menunjukkan belas kasihan. Hal tersebut bisa terlihat dari tidak adanya statement langsung dari Trump tentang badai salju. Presiden ke-47 ini justru mengirim sosok lain untuk tampil di depan publik. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt harus dikorbankan untuk merespon tuntutan rakyat. President Trump continues to monitor the situation closely, and he has remained in constant contact with FEMA and emergency responders. President Trump also quickly approved 12 federal emergency disaster declarations within 24 hours. Tanggapan yang lebih manusiawi justru ditunjukkan oleh Zohran Mamdani, wali kota New York. Pria Muslim ini meminta pemerintah kota New York untuk bekerja keras menolong warga. Mamdani juga tidak mau menyalahkan para tunawisma yang meninggal akibat kedinginan karena tak punya rumah. Pekerja lapangan seharusnya fokus membawa warga New York ke dalam ruangan, bukan pada pengumpulan data. Intinya jelas, cuaca ekstrim bukanlah kegagalan pribadi, tegas Mamdani. Bukan hanya kebijakan soal badai salju yang dipertanyakan, Trump juga diprotes karena aturan imigrasi yang ketat. Dibentuknya Badan Imigrasi dan Bea Cukai atau yang disebut ICE telah menciptakan huru-hara besar di AS. Agen ICE yang turun ke jalan melakukan kekerasan saat menangkap terduga imigran. Mereka sangat brutal, bahkan tidak segan menembak warga sipil. Puluhan rakyat Amerika Serikat gugur menjadi korban keganasan agen ICE yang dibentuk dari kebijakan Trump. Sejumlah negara bagian seperti Minnesota, Los Angeles, dan New York menggelar unjuk rasa besar-besaran. Menurut laporan, ada sekitar 300 aksi protes yang digelar untuk menuntut pembubaran ICE.
Bahkan demonstrasi sampai berjalan ricuh karena massa bentrok dengan aparat keamanan. Kemarahan warga Amerika Serikat ini justru tidak mendapat respon baik dari Trump. Ia justru membela para agen ICE sebagai penjaga keamanan dan ketertiban Paman Sam. Saya ingin melihat tidak ada yang ditembak, tapi saya juga ingin melihat tidak ada orang yang berteriak dan mencoba menabrak polisi, ujar Trump. Jawaban arogan Trump ini semakin membuat rakyat Amerika Serikat marah besar. Dalam jejak pendapat yang dilakukan oleh Universitas Marist di New York, hampir 2/3 warga AS mengatakan ICE telah melampaui batas dalam penindakan imigrasi. Selain itu, Trump juga disindir langsung oleh lawan politiknya dari Partai Demokrat, yakni Jonathan L. Jackson. Politikus dari Illinois ini menyenggol Trump untuk bertanggung jawab terhadap nyawa rakyat AS dan keamanan negara. Today we remind him that the lives of millions of people are in his hands and that he has the power to turn mourning into dancing or to reduce the country into a cosmic elegy of chaos and suffering. And it is because of this that we pray that the best of this president would rise among us for the sake of this nation, for the sake of this world. We pray that goodness and mercy would announce themselves in his life in new and powerful ways. Jika aksi demonstrasi dan manuver dari lawan politiknya belum mampu menyadarkan Trump, rakyat Amerika Serikat mungkin harus meniru aksi Ryan Ruth yang pernah mencoba aksi pembunuhan terhadap Trump. Pria 59 tahun ini membidik Trump dengan senjata AK-47 di sebuah lapangan golf bernama West Palm Beach. Sayangnya, aksi Ruth terlebih dulu dipergoki oleh agen Secret Service. Berita terbaru kini menyebutkan kalau Ruth dijatuhi hukuman seumur hidup akibat melakukan pencobaan pembunuhan pada Trump. Ancaman melemahnya dolar. Tingkah laku serta kebijakan politik Donald Trump juga berdampak pada melemahnya dolar. Mata uang Amerika Serikat ini tercatat mengalami beberapa kali penurunan. Nilai tukar dolar AS sempat menyentuh titik terendah dalam 4 tahun terakhir pada akhir Januari lalu. Dikutip The Guardian, indeks dolar tercatat turun 1,3% terhadap sekeranjang mata uang utama. Beberapa mata uang dari grup G10 tercatat mengalami kenaikan signifikan terhadap dolar AS. Penguatan nilai tukar paling tinggi dipegang oleh dolar Australia, kemudian disusul oleh dolar Selandia Baru dan franc Swiss. Bukannya khawatir, Trump justru menanggapi masalah ini dengan komentar yang sepele. Saya rasa nilai tukar dolar, lihat saja bisnis yang kita jalankan. Dolar sedang dalam kondisi bagus, tegas Trump. Faktanya, sepanjang setahun terakhir, dolar telah anjlok sekitar 10%. Penurunan tajam ini terjadi di tengah ketidakpastian kebijakan AS yang disusun oleh Trump. Beberapa di antaranya seperti ancaman tarif dagang yang digunakan Trump untuk menekan negara lain. Kemudian rencana aneksasi Greenland juga menyebabkan ketegangan geopolitik global. Selain melemahnya dolar, kekuatan ekonomi AS juga terus merosot perlahan-lahan. Di periode kedua Trump, utang nasional Amerika Serikat mencatat nilai tertinggi yang mencapai 38 triliun dolar AS. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, jumlah tersebut mencapai 635.000 triliun rupiah. CNBC mencatat setiap satu warga AS kini menanggung utang sekitar 1,91 miliar rupiah gara-gara Trump. Defisit terus bertambah sementara pembayaran bunga juga meningkat tajam, menciptakan tekanan besar pada anggaran federal. Dalam waktu sedikit lebih dari 2 bulan terhitung dari Oktober dan November, utang AS melonjak sebesar 1 triliun dolar AS atau 16,73 triliun rupiah. Ini adalah salah satu lonjakan tercepat dalam sejarah non-pandemi yang menunjukkan betapa gawatnya ekonomi AS. Bahkan jika ekonomi Paman Sam tumbuh stabil, biaya tahunan untuk melayani utang juga akan terus meningkat. Kombinasi defisit besar dan biaya bunga yang tinggi menciptakan jalur fiskal yang oleh banyak ekonom kini disebut tidak berkelanjutan. Tanpa reformasi besar, tren ini akan terus berlanjut meskipun ekonomi tumbuh pada laju yang stabil. Tulis media ekonomi, Economic Times. Kejatuhan pelan-pelan finansial Amerika Serikat ini membuat Trump dicecar banyak pihak. Salah satunya terjadi pada saat Presiden ke-47 AS ini diwawancarai oleh Tom Lamas, jurnalis NBC News. Trump dicecar berbagai pertanyaan kritis oleh Lamas, terutama masalah ekonomi dan inflasi. Sang wartawan bahkan dengan berani membantah klaim Trump yang menyebut survei ekonomi semakin membaik. I'm starting to get great polls
on the economy, which I think the is our polls on the biggest economy aren't they're not great. They should be great. They should be. So People why aren't they? don't know. If you believe that, I don't know. I mean, look, I've got Americans tell us, we hear this. I mean, we're going to get into the economy later, but I mean, they tell us they don't feel just, it. Yeah. Just so you understand. Yeah. I have $18 trillion being invested into the country. Biden had less than $1 trillion for 4 years, but and the when whole Americans country feel was that? going to credit. You know When does that, America feel it? You know that if they won that election, and we won in a landslide, you know if they won that election, this country was, I think it was finished. I actually think it was finished. Dapatkan paket 5 pieces kaos polos yang punya banyak pilihan warna cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ditinggalkan semua sekutu setia. Masalah Donald Trump semakin pelik dan rumit karena kebijakannya juga bikin Amerika Serikat mulai dijauhi para sekutunya. Lihatlah Kanada yang sudah berani mengkhianati Trump dengan menjalin kerjasama bersama China. Negara tetangga AS itu mulai muak dengan arogansi Trump. Di tahun lalu Trump pernah mengancam akan mencaplok wilayah Kanada, lalu menjadikannya sebagai negara bagian ke-51 Paman Sam. Trump menegaskan akan selalu membicarakan wacana penggabungan Kanada dengan AS. Ia mengklaim hal itu akan menjadi sesuatu yang indah. Anda bahkan tidak menyadari betapa indahnya negara itu. Pasti hebat, kata Trump. Bahkan Trump dengan sombong mengaku kalau Kanada sangat bergantung pada subsidi ekonomi AS. Saya akan selalu membicarakannya. Anda tahu kenapa? Kami mensubsidi Kanada hingga 200 miliar dolar AS per tahun. Imbuh Trump mengulangi klaim palsunya atas defisit perdagangan AS dengan Kanada. Kini ketika Kanada membuat perjanjian ekonomi dengan China, Trump mengamuk kesetanan. Ia kembali mengancam negeri Maple tersebut dengan kenaikan tarif hingga 100%. Jika Kanada membuat kesepakatan dengan China, negara itu akan langsung dikenai tarif 100% terhadap semua barang dan produk Kanada yang masuk ke AS. Tulis Trump dikutip dari CNBC International. Presiden berambut pirang ini sepertinya mulai takut China bakal lebih bebas menerobos pasar AS lewat Kanada. Dengan menggelar perjanjian ekonomi bersama Kanada, China bisa punya jalur khusus untuk membawa produknya ke Amerika Serikat. Jika Gubernur Carney berpikir dia akan menjadikan Kanada sebagai pelabuhan transit bagi China untuk mengirim barang dan produk ke Amerika Serikat, dia sangat keliru, ancam Trump kepada Perdana Menteri Kanada tersebut. Selain dijauhi oleh negara tetangganya, Amerika Serikat juga mulai kehilangan hubungan dengan Inggris. Semua bermula dari komentar ngawur Trump yang meremehkan kontribusi tentara Inggris di Perang Afghanistan. Sontak komentar dari Trump ini langsung disikat oleh Perdana Menteri Keir Starmer. Trump keliru karena meremehkan peran pasukan NATO yang mencakup pasukan Inggris di Afghanistan pasca serangan 11 September di AS. Sebanyak 457 personil militer Inggris kehilangan nyawa mereka di Afghanistan dan banyak yang terluka, tegas Starmer. Setelah dikritik pedas oleh Starmer, nyali Trump langsung ciut. Ia segera merevisi komentar sebelumnya dengan memuji peran tentara Inggris dalam membantu AS dan NATO. Para prajurit hebat dan sangat pemberani dari kerajaan Inggris akan selalu bersama Amerika Serikat. Di Afghanistan, 457 orang tewas, banyak yang luka parah, dan mereka termasuk di antara para pejuang terhebat sepanjang masa, puji Trump. Namun, komentar terbaru Trump sudah tak mempan untuk meluluhkan kemarahan Inggris. Negeri Raja Charles III ini langsung membelot ke China untuk menjalin kerjasama ekonomi. Kedua negara sepakat untuk memperkuat berbagai sektor ekonomi seperti kesehatan, keuangan, dan bidang jasa. Bahkan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor Inggris untuk masuk ke China. Bukan hanya membelot ke China, Inggris lewat Perdana Menteri Starmer secara terbuka menyatakan sangat marah dengan update baru dari kasus skandal file Epstein. I understand the strength of public feeling. I share the anger that people feel when powerful individuals appear to escape scrutiny. And I want to be able to release those documents as quickly as possible. I wanted to release them yesterday, in fact, and to talk about them at Prime Minister's questions. But the police have advised that releasing certain information now could risk prejudicing a future investigation or legal process. Starmer akan mengungkap dengan jelas dan transparan skandal kasus file Epstein yang berhubungan dengan negaranya. Statement ini secara tidak langsung memberikan tekanan dan sindiran bagi Trump.
karena nama Presiden AS tersebut disebut sebanyak 1.800 kali dalam dokumen file Epstein. Dapatkan paket 5 pieces kaos polos yang punya banyak pilihan warna, cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kemarahan dan desakan rakyat Amerika Serikat, akankah Donald Trump bisa dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden?